Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan laporan khusus World Water Forum ke-10. Pemirsa, jumlah investasi yang besar menjadi tantangan tersendiri untuk membenahi infrastruktur air dan sanitasi yang memadai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai World Water Forum ke-10 menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan bersama untuk mengatasi tantangan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan World Water Forum ke-10 dapat menjadi momentum untuk merancang mekanisme pendanaan bersama untuk pengelolaan sumber daya air serta pembangunan infrastruktur air dan sanitasi. Kebutuhan jumlah investasi yang besar menjadi tantangan tersendiri dari pembenahan infrastruktur air dan sanitasi yang memadai. Sementara itu pada perhelatan World Water Forum ke-10 yang sudah memasuki hari kelima, sejumlah diskusi dan forum pembahasan mengenai sumber daya air semakin menemukan titik temu, termasuk bagi pemerintah Indonesia yang menemukan beragam ide dan masukan kebijakan dalam urusan pengelolaan sumber daya air dan peluang menggait investor. Sebagai tuan rumah gelaran World Water Forum ke-10, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong adanya dana air dunia atau Global Water Fund sebagai salah satu program untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ke-6. Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah akan menyiapkan instrumen kebijakan untuk membantu investasi di bidang sumber daya air. Menggunakan momentum World Water Forum yang ke-10 ini untuk mulai memikirkan adanya sebuah mekanisme pendanaan. Saya memahami bahwa kalau di dalam level global itu banyak lembaga internasional dalam hal ini entah itu World Bank, ADB, African Development Bank, AIIB, European Investment Bank dan other itu pasti memiliki portfolio yang berhubungan dengan water dan sanitation. Pemirsa, World Water Forum ke-10 yang dilaksanakan di Bali diproyeksi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Melalui Forum Air Dunia itu, pertumbuhan ekonomi Bali kuartal 2 2024 diperkirakan lebih tinggi dibanding kuartal 1 2024. Perhelatan World Water Forum ke-10 yang dilaksanakan di Bali diproyeksi bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali. Pasalnya, Forum Air Dunia itu mendatangkan ribuan delegasi sehingga bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal 2 2024. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Suryadimaja menjelaskan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali akan melanjutkan tren positif pertumbuhan ekonomi Bali kuartal 1 2024 yang mampu tumbuh sebesar 5,98%. Erwin menambahkan pertumbuhan ekonomi Bali yang mampu tumbuh sebesar 5,98% pada kuartal 1 2024 dengan motor penggerak di lapangan usaha, terutama sektor pariwisata dan sektor pertanian, termasuk perkebunan dan perikanan. Kedua sektor itu memiliki relasi penting terhadap upaya menjaga kelestarian sumber daya air. Pemirsa, World Water Forum ke-10 menjadi wadah bagi Indonesia untuk mempertahankan berbagai regulasi terkait keberlanjutan air. Salah satunya pemerintah Samarinda yang siap untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan air. Dan pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Ya, pemirsa, tentunya dalam rangkaian 10th World Water Forum ini ada beberapa sesi diskusi yang nantinya akan diikuti oleh berbagai perwakilan dari Indonesia dan juga delegasi dari berbagai negara. Salah satunya adalah Wali Kota Samarinda, di mana Bapak Andi Harun nanti akan menyampaikan beberapa regulasi dari Samarinda yang tentunya ini bisa menjadi percontohan bagi negara lain yang ada di dunia. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Samarinda, Bapak Andi Harun. Pak Andi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Bapak, pada saat forum diskusi di 10th World Water Forum ini, kalau boleh garis besarnya, hal apa yang akan Bapak tawarkan terkait dengan regulasi pengelolaan air kepada dunia ini, Pak, terutama yang diterapkan di Samarinda juga, Pak? Ya, pertama bahwa kita harus memastikan terus bahwa komitmen kita bahwa akses terhadap air itu adalah hak asasi manusia. Sehingga menjadi komitmen kita bersama kemitraan global. Yang kedua, kita harus realistis melihat di Indonesia bahwa air harus kita prepare dari sekarang. Karena
negara-negara tetangga kita sudah mempersiapkan kebutuhan dan pengelolaan airnya untuk berapa puluh tahun yang akan datang. Nah, yang kita akan lakukan pertama, merehabilitasi kerusakan lingkungan. Jadi ini sangat penting karena ini berkaitan langsung dengan penyediaan sumber air baku, dan untuk juga memastikan bahwa ketersediaan itu terus berkelanjutan. Yang kedua, kita pelihara sumber air baku kita di Samarinda khususnya, yakni sungai. Karena Samarinda ini kurang lebih sama dengan Sumatera Selatan, yang sumber air bakunya itu air bakau atau air yang bersumber dari sungai. Jadi memang sedikit lebih ekstra dibanding sumber air baku yang berasal dari pegunungan. Karena di satu sisi sumber airnya kita harus pastikan selalu ada, tapi di sisi lain tempat asal sumber air bakunya di sungai harus juga kita pelihara. Dari sedimentasi, dari sampah, dari kebiasaan yang tidak mendukung terhadap terpenuhinya syarat air bersih, air sehat bagi masyarakat. Sehingga kita semua bersih. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memastikan bahwa kita terus turut memperbaharui, mengupdate teknologi pengelolaan air yang baru. Sehingga kuantitas atau kapasitas produksi air bersih kita maupun kualitasnya dapat terjamin dan memastikan air yang kita salurkan adalah air yang sehat. Dan yang terakhir, kita harus selalu memastikan juga bahwa human resources-nya, manajemen pengelolaan manajemen dan sumber daya manusia pengelolaan airnya adalah individu-individu yang berintegritas, sehingga praktek pengelolaan air itu tidak terjadi mismanagement, tidak terjadi praktek korupsi, tidak terjadi praktek-praktek lain yang bisa mengganggu ketersediaan dan lancarnya air bersih bagi masyarakat. Baik, berarti itu adalah 4 hal yang nantinya akan Pak Andi bawa juga pada forum Saint World Water Forum ini. Terakhir Pak Andi, kita mengetahui bahwa permasalahan kekurangan air itu bukan hanya masalah geografis, tapi ada di beberapa daerah, ini Bapak yang harusnya alat-alat sudah diganti. Nah, beberapa dari mungkin jaringan pipa dan sebagainya berada di lahan masyarakat. Untuk di Samarinda sendiri, hal ini apakah terjadi dan bagaimana solusinya Pak Andi? Ya, saya kira sama dengan di daerah lain, di Samarinda juga sama. Ada 2 model pendekatan yang kita lakukan. Pertama, menggeser jalur distribusi pipa itu ke public area, misalnya di median jalan. Atau kita merevitalisasi drainase kita untuk membagi 2. Satu diantaranya drainase yang dikhususkan untuk menjadi jalur utilitas publik, misalnya kabel, pipa air, dan satunya memang untuk drainase saluran air. Yang kalau selama kita bisa menggeser ke public area atau tanah-tanah negara atau tanah pemerintah, maka aman. Misalnya di median jalan, di drainase. Kalau ada utilitas PDAM atau infrastruktur air kita berada di area masyarakat, maka kita akan mengomunikasikan dengan masyarakat. Bisa dengan cara kita membebaskan lahannya. Yang kedua juga bisa dikembangkan kerjasama atau pola sewa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu sebabnya Samarinda terus memperbaharui dan mengupdate regulasi, karena problem kita di Indonesia ini juga kan soal regulasi yang mungkin sudah belasan bahkan puluhan tahun tidak berubah, padahal situasi perkembangan sosial kemasyarakatan juga sudah berubah. Jadi 2 model pendekatan itu yang kita lakukan. Selama kita memiliki area seperti jalan, jalur drainase, itu kita lakukan. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalau masih ada saja dan terpaksa harus menggunakan area masyarakat, juga 2 pola pendekatan. Satu, kita bebaskan. Yang kedua, atau kerjasama dengan masyarakatnya. Jadi mereka mendapat sewa dari PDAM-nya.
Menarik sekali program-program yang disampaikan dan itu sudah pasti diterapkan di Samarinda ya Pak Andi. Kita berharap dengan adanya 10th World Water Forum ini Pak Andi juga bisa memberikan regulasi berbagi cerita kepada teman-teman lainnya di berbagai negara. Terima kasih banyak, sukses Pak Andi, dan pemirsa itulah tadi dialog singkat kita bersama dengan Wali Kota Samarinda Bapak Andi Harun. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.